Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melita Arinifala dari Offering Day 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in wa maridunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajma'in amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan review materi mengenai doktrin-doktrin pokok agama Islam, dan di sini semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuknya di hari akhir nanti. Yang pertama, Islam. Islam merupakan agama terakhir yang turun di bumi ini, karena Islam yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebelum datangnya Islam dan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW lahir, banyak sekali berbagai keyakinan yang diikuti oleh para kaum Yahudi, di mana kepercayaannya pada roh-roh dan menyembah kepada benda-benda. Orang-orang terdahulu berpikir jika mereka menyembah banyak Tuhan, maka segala sesuatunya akan lebih dipermudah. Allah telah mengkocap fitrah manusia untuk menjadi individu yang beriman dan bertauhid, di mana juga telah disampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, di mana setiap bayi yang telah dilahirkan dalam keadaan suci dan kedua orang tuanya lah yang telah menjadikan mereka sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dan selanjutnya, dahulu banyak kaum yang bertanyakan, bagaimana dengan Tuhanmu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di sini Allah menjawab dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah tempat untuk meminta atas segala sesuatunya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada pun seorang yang setara dengan Dia. Dan selanjutnya, misalnya saat kita mengalami musibah atau saat ada bencana, kita harus memohon kepada Allah agar diberi ketabahan dan kekuatan. Tidak malah pergi ke dukun tarot atau meramalkan berbagai kehidupan kita melalui kartu. Kemudian, bagaimana dengan tauhid sendiri? Tauhid berarti mengesahkan. Dalam Islam, tauhid berarti keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, maka dapat disebut dengan syirik, di mana syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah dengan melakukan perbuatan seperti bersumpah atas nama selain Allah, berkorban untuk selain Allah, dan menggunakan sihir. Hal ini telah tercantum dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka ia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Kemudian di sini ada karakteristik akidah Islam. Yang pertama terdapat agama fitrah. Islam diturunkan oleh Allah untuk kepentingan dan kebahagiaan para manusia dan para kaumnya. Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, dan Islam tidak mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, akidah Islam bersifat universal. Pengetahuan dan ajaran Islam merupakan sebuah warisan dari peradaban-peradaban sebelumnya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 telah dijelaskan, "Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kemudian yang akidah Islam ketiga, melanjutkan tradisi tauhid. Tauhid merupakan hal utama dalam Islam, dan dengan tauhid manusia dapat hidup dengan damai, dengan bahagia dalam dunia dan akhirat nanti. Dan akidah Islam yang terakhir, Islam menyempurnakan agama-agama terdahulu. Ajaran-ajaran dalam agama Islam sebelum Islam dapat dilakukan
dapat dipalsukan seperti Taurat atau Perjanjian Lama, Injil atau Perjanjian Baru, dan mungkin saat ini tidak ada yang asli. Dan dalam konsep tauhid ini, di mana mengesahkan Allah dan tidak ada tempat untuk meminta kepada selain Allah. Mungkin sekian video dari saya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.